Sister Petrosonia. Salam Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bersyukur kepada Allah untuk kebaikan dan cintanya. Kita akan mulai kelas kita atau webinar kita pada waktu studi Alkitab tentang kesucian pernikahan yang pertama. Mari kita mulai dengan doa. Kami bersyukur padamu Bapa untuk kebaikan dan cinta kasih sayangmu. Berkati kelas ini dari awal hingga akhirnya anugerah hikmat, damai, sukacita, kekuatan menyertai kami semua. Kami berdoa untuk intervensi melalui jalan pekerjaan akan hati dan hidup, mohon berkat-Mu, dipercaya, Tuhan ditinggikan di media yang teruskan, berkati kami semua dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita lanjutkan ya. Sudah lihat PowerPoint-nya? Ya, Halo Pastor. teman-teman? Ya, ya. Ya, oke. Ya. Ya, kita akan lihat eksposisi kesucian pernikahan ya, menurut Ulangan 22 ayat 13 sampai 19 ya. Nah, eksposisi ini merupakan satu metode yang tepat digunakan untuk menjelaskan ayat-ayat firman Tuhan ya. Nah, melalui eksposisi ini sebenarnya diketahui kaitan kesucian pernikahan dalam Ulangan 22 ayat 13 sampai 19. Raymond Brown memberikan penjelasan bahwa seorang suami Israel itu mengeluh dan menyatakan bahwa istrinya telah menipunya dengan keperawanannya sebelum dia menikah. Nah, ini sangat serius ya, karena suaminya itu memfitnah dan memburukkan nama istrinya. Satu tuduhan yang benar, karena suaminya membeberkan fitnah bahwa istrinya dinyatakan telah melakukan hubungan seks di luar nikah yang dapat menyebabkan dia dihukum mati. Tapi itu sebenarnya bukan kebenaran melainkan fitnah semata. Jadi artinya itu tidak benar. Hubungan seks di luar pernikahan dalam konteks Israel itu ternyata berakibat fatal. Apa itu? Hukuman mati bagi wanita ya. Jadi wanita yang menikah sudah tidak perawan lagi tanpa pemberitahuan sebelumnya terhadap calon suaminya kemudian melakukan hubungan seks di malam pertama, maka wanita tersebut layak dihukum mati. Itu menurut peraturan bangsa Israel. Kenapa ini penting? Karena bangsa Israel itu menjaga hukum pernikahan ya, agar pernikahan itu menjadi kudus dan sekaligus melindungi hubungan seksual. Jadi tidak ada free sex. Wanita itu bukan objek pemuasan seksual, artinya wanita itu bukan tempat untuk memuaskan hasrat seks laki-laki. Seks itu menjadi begitu suci, menjadi agung, menjadi diberkati Tuhan karena idenya datang dari Allah melalui penciptaan pria dan wanita yang berbeda. Nah, perempuan itu bukan menjadi tempat pelampiasan seks. Itu jelas sekali dalam Imamat 18 sampai dengan 20 ya. Laki-laki itu harus menjaga kesucian pernikahan. Laki-laki harus menjaga janji nikah secara detail. Perhatikan di masa modern ini pernikahan Kristen itu kan selalu ada janji nikah. Setidaknya setia dalam sakit dan sehat, kurang dan limpah, dan lain sebagainya ya. Nah,
laki-laki sangat dilarang berbohong atau menuduh istrinya yang baru disetubuinya itu tidak perawan. Jadi kesucian atau keperawanan itu menjadi begitu penting karena jika kesucian atau keperawanan itu tidak dijaga, akan terjadi kebebasan perzinahan, akan terjadi pemerkosaan, akan terjadi seks di luar nikah, akan terjadi incest, yaitu menikah dengan saudara sendiri. Ini akan terjadi karena dilonggarkan. Jadi dengan memperhatikan kesucian pernikahan itu, maka kemungkinan untuk perzinahan, pemerkosaan, seks luar nikah, incest itu semakin kecil peluangnya ya. Mengapa? Karena seks luar pernikahan itu berbahaya bagi keluarga dan itu membuat hubungan suami istri yang menunjukkan hubungan Allah dengan manusia itu tidak menjadi eksklusif, tidak menjadi private lagi, ya. Tidak menjadi istimewa. Nah, kemampuan untuk menjaga kesucian pernikahan itu menolong bangsa Israel untuk mengetahui atau menjadi taat kepada perintah Allah ya, yang sangat menentang perzinahan dan juga menentang saksi palsu, apalagi mengingini istri orang lain. Salah satu 10 perintah Tuhan itu kan jangan mengingini. Bukan hanya bicara tentang harta, tetapi juga milik orang lain, manusia maksudnya ya. Jangan berzina. Nah, sebelum adanya tuduhan suami terhadap istri yang menyatakan tidak perawan, harus dibuktikan apakah tuduhan tersebut benar atau tidak ya. Maka ada peraturan-peraturan yang mengikat untuk hal tersebut. Tujuannya apa sih sebenarnya? Allah ingin menertibkan hidup bangsa Israel ya. Jadi kalau kita perhatikan kitab Ulangan kan bicara tentang pengulangan kembali. Bicara tentang peraturan-peraturan bukan hanya terkait dengan pernikahan tapi juga terkait dengan kebajikan, terkait dengan kekudusan, terkait dengan kesucian yang dikontraskan dengan bangsa-bangsa kafir waktu itu ya. Nah, orang-orang Ibrani atau orang Israel ini menjadi eksklusif karena menjadi umat pilihan Allah. Dan Tuhan sangat tegas ya untuk memberikan hukuman kepada bangsa Israel yang melakukan pelanggaran. Dalam teks Ulangan 22 ayat 13-19 itu jelas ya bahwa tuduhan suami terhadap istri yang tidak perawan itu adalah merupakan fitnah. Jadi tidak benar. Tidak benar dan itu berimplikasi bukan hanya bagi keluarga ya, tapi juga akan tersebar secara publik, diketahui secara umum. Nah itu sebabnya harus ada konsekuensi dengan membayar 100 sikal perak. Yang pertama ya, karena terbukti bahwa istrinya adalah perawan sebelum malam pertama. Yang kedua, laki-laki itu tidak boleh menceraikan istrinya. Itu konsekuensi yang kedua. Ya. Tetapi jika terbukti bahwa wanita itu sudah tidak perawan dan suami di malam pertama itu mampu membuktikannya, maka konsekuensinya wanita itu harus dirajam, harus dilempar dengan batu sampai mati. Nah, apabila suami atau istri berusaha untuk keluar dari peraturan hidup tertib dalam kaitan keluarga, maka harus mengambil risiko ya. Suami maupun istri yang melanggar kesucian pernikahan itu akan menerima sanksi. Kalau istri menerima sanksi dihukum mati, dirajam. Kalau suami menerima sanksi harus didenda 100 sikal perak dan istrinya tidak boleh diceraikan. Tujuannya apa? Untuk menyadarkan kepada pihak suami maupun istri untuk
menjaga pernikahan dengan sehat dengan baik. Oke, kita lihat bersama-sama dulu teks. Kita buka Alkitab ya. Kita buka teks Perjanjian Lama, Ulangan ya. Ulangan pasal yang ke-22. Ayat 13 sampai 14 ya. Peraturannya itu berhubungan dengan suami dan istri dulu ya. Saya bacakan ya. Apabila seseorang mengambil istri dan setelah menghampiri perempuan itu menjadi benci kepadanya, menuduhkan kepadanya perbuatan yang kurang senonoh, dan memusuhkan namanya dengan berkata, perempuan ini ku ambil menjadi istriku, tetapi ketika ia kuhampiri tidak kudapati padanya tanda-tanda keperawanan. Saya ulangi ya. Ulangan 20 ayat 13 sampai 14. Apabila seseorang mengambil istri dan setelah menghampiri perempuan itu menjadi benci kepadanya. Jadi perempuan sudah dijadikan istri dan tapi benci sang suaminya. Kemudian menuduh kepadanya perbuatan yang kurang senonoh dan membusukkan namanya dengan berkata, perempuan yang ku ambil menjadi istriku tetapi ia kuhampiri tidak kudapati padanya tanda-tanda keperawanan. Jelas ya? Ya. Pertama berhubungan dengan suami istri. Sehubungan dengan kesucian pernikahan berhubungan dengan suami istri ini, penyebab suami menuntut atau meragukan keperawanan istrinya sebelum persetubuhan pertama dengan suami ya, didorong oleh tiga hal. Apa itu? Ayat 13, kebencian. Jadi berbahaya itu menikah dengan orang yang tidak dicintai. Jadi dasarnya pria ini menikahi perempuan itu memang bukan karena cinta. Bukan karena cinta. Tapi benci, ayat 13. Kedua, dasarnya apa? Ingin mempermalukan, ayat 14. Yang ketiga, merusak nama baik istri, ayat 14. Jadi tiga hal yang mendorong suami ini memfitnah istrinya tidak perawan. Padahal yang memperawan itu dia. Pertama, benci. Dua, ingin mempermalukan. Tiga, merusak nama baik istri. Nah, dalam konsep pernikahan kita di masa kini itu sangat ditekankan menikah harus saling mencintai. Kedua, menikah harus saling mengasihi. Ketiga, menikah harus saling menjaga nama baik. Paradoks sekali ya. Berlawanan sekali jika kita memperhatikan dengan Ulangan 22 ayat 13 sampai 14. Jadi maksud saya suami benci kepada istri. Dalam ayat 13 menggunakan istilah useneah. Itu konsekutif kel perfect orang ketiga maskulin singular ya. Nah, useneah atau usneah itu berasal dari akar kata sane. Sane artinya hate, benci. Saat digunakan di timur dekat kuno, digunakan dalam perjanjian lama serta naskah Qumran ataupun juga perjanjian baru. Nah, Ahakum kau menjelaskan
istilah sane ini di Timur Dekat kuno ya. Jadi dia berkata bahwa akar kata sane ini ditemukan dalam Akkadian. Bisa diartikan tidak suka, menolak atau benci. Menyatakan tentang uh, musuh, musuh atau perceraian. Jadi diketahui bahwa Kongkel sebagai ahli menjelaskan istilah sane itu yang digunakan dalam konteks Timur Dekat kuno, yakni Ugaritik, juga digunakan dalam Akkadian, juga digunakan di Perjanjian Lama ya. Kemudian Kongkel berkata bahwa sane itu menjelaskan seluruh perasaan tidak suka. Bisa diartikan musuh yang paling dibenci Allah kalau dalam teks Perjanjian Lama ya, Mazmur 139 ayat 21 sampai 22. Atau musuh yang bengis, Mazmur 25 ayat 15 ya. Namun juga berarti apa? Orang yang menanggung hutang atau rasa tidak suka kepada orang miskin. Amsal 19 ayat 7 ya. Atau tetangga yang dibenci karena terlalu sering datang. Amsal 25 ayat 27. Nah, lawan daripada sane ini apa? Kasih. Kan benci kan, kasih. Kasih ya. Jadi kata sane maupun juga uh, yod, he, bet, ya, akar kata itu ya, itu dikontraskan. Kontraskan. Kalau Amun membenci Tamar setelah ia memperkosa, benci merupakan ekspresi dari perasaan sayang. Seorang suami dikontraskan pada kebencian terhadap yang lain. Jadi sane itu benci maupun uh, cinta dalam tulisan syair sering ditemukan untuk menyatakan mengasihi dan juga untuk membenci ya. Namun perlu diketahui bahwa Tuhan membenci kumpulan daripada orang jahat tetapi ia cinta rumah Tuhan. Itu Mazmur 26 ayat 5 dan 8 ya. Tuhan mencintai didikan, ia mencintai pengetahuan, dan siapa yang membenci teguran adalah kebodohan. Nah, istilah sane sama artinya dengan jijik juga ya. Dalam Mazmur 119 ayat 169, aku benci dan jijik terhadap dusta, tetapi Tauratmu ku cinta. Jadi sane ini benci ya, dikontraskan selalu dengan cinta. Nah, istilah benci dan cinta itu digunakan untuk menyatakan sikap seorang istri yang lebih dikasihi, yang tentunya berlawan dengan istri yang tidak dikasihi atau yang tidak diterima. Kejadian 29 ayat 31 dan 33 ya. Jadi istri yang tidak diterima adalah wanita yang tidak dicintai atau wanita yang tidak terpilih dalam pemandangan laki-laki. Nah, wanita yang tidak mencintai itu menggoncang posisinya. Amsal 32 ayat 23 ya. Secara metafor itu menunjukkan hubungan Yerusalem sebagai ibu yang ditolak. Nah, kata kerja sane itu ditemukan 129 kali ya, termasuk 39 kali sebagai kata kerja aktif yang berarti seorang musuh, dan 9 kali sebagai kata kerja pasif yang berarti seorang musuh, dan 9 kali sebagai pasif yang berarti tidak dikasih atau dibuang. Nah, ada dua pernyataan yang dinyatakan secara tekstual dalam Yeskiel 35 ayat 6. Mestinya dibaca, kamu bersalah karena kamu menumpahkan darah.
Kalau dibandingkan dengan Biblia Hebraika Stulgastensia, maka lebih baik diterjemahkan kamu membenci darah. Kalau dalam Kodeks Yunani itu diterjemahkan, aku akan menjadikan engkau darah dan darah akan mengejar engkau. Nah, kata kerja sane ini muncul dalam bentuk piel ya 15 kali sebagai partikel yang berarti bisa musuh ya. Musuh ini mungkin bisa seorang pribadi, bisa individu, ya, bisa musuh politik. Musuh adalah objek penghakiman Allah. Ulangan 32 ayat 41 ya. Dalam Amsal 8 ayat 36, musuh hikmat adalah mereka yang mencintai kematian. Orang-orang merasa sebagai sasaran objek Allah ketika diperhadapkan dengan penghakiman dalam belantara ya. Nah, Kongkel juga menjelaskan dalam Septuaginta bahwa kata sane ini ditemukan dalam bentuk huruf Ibrani dan Aram yang menunjuk pada roh kebencian. Dalam konteks Qumran lebih berhubungan dengan perlawanan antara yang baik dan jahat. Dalam Septuaginta diterjemahkan secara istimewa oleh Misio ya. Coba dicek di Lukas 14 ayat 26 dengan Matius 10 ayat 37 ya. Menunjukkan adanya persyaratan Yesus bahwa seorang akan membenci anggota keluarganya sendiri kalau ia menjadi murid. Nah, ini harus dimengerti sebagai pernyataan yang menekankan komitmennya kepada Kristus. Nah, kata sane digunakan dalam bahasa Aram sering menyatakan sikap seseorang yang lainnya. Sane bisa berarti jelek ya. Kalau dalam dokumen Damaskus dipahami sebagai perjanjian yang dibenci oleh Allah. Dalam Pemazmur dikatakan jalan yang berkenan kepada Allah dan menjauhi apa yang dibenci oleh Allah. Jadi secara misteri seseorang itu benci terhadap dosa, ya. Benci terhadap dosa sekalipun berjalan masih dalam pengaruh dosa ya. Nah, dalam gulungan-gulungan kitab tempel, sane itu menyatakan seorang suami yang menolak istrinya, menuduhnya tidak perawan setelah menolaknya. Nah, dalam Roma 9 ayat 13 dijelaskan Paulus mengutip Maleakhi 1 ayat 2 sampai 3, Yakub kukasihi tetapi Esau kubenci. Ini menjelaskan apa? Pilihan Allah dalam menggenapi janji-janjinya, di mana Rasul menetapkan pernyataan dari Maleakhi dalam keadaan yang bersifat sementara ya. Jadi pada ayat 13 sampai 14 itu menunjukkan bahwa pernikahan berhubungan dengan suami dan istri dijelaskan bahwa setelah suami menghampiri istri, suami menjadi benci dan menuduh istri tidak perawan. Nah, ini dilakukan suami guna menyatakan bahwa perbuatan istrinya sebelum menikah tidak senonoh, sekaligus merupakan upaya untuk membusukkan nama baik istrinya ya. Nah, jadi jelas sekali bahwa ayat 13 dan 14 menjelaskan pernikahan berkaitan dengan suami yang menyatakan bahwa sebelum persetubuhan yang pertama istri itu sudah tidak perawan. Jadi selain benci yang mendorong suami meragukan keperawanan istrinya, ya, tentu sebelum persetubuhan pertama dengan suaminya, juga memang pada dasarnya suami ada keinginan untuk mempermalukan istrinya. Nah, dalam bahasa Ibrani itu digunakan kata alilot yang merupakan noun feminim plural construct. Alilot ini terjemahkan sebagai keberandalan atau kecerobohan. Nah, karena alilot dalam bahasa Ibrani mengambil bentuk construct, maka lebih tepat diterjemahkan memberandal.
Memberandal ditujukan kepada wanita yang sama atau bisa diartikan apa tidak senonoh. Alilot dari akar kata alal dalam bentuk kel diterjemahkan apa mabuk. Jadi perbuatan yang tidak senonoh, pembuatan yang berandal, perbuatan dalam kemabukan, dalam ketidaksadaran. Dalam bentuk piel, alilot ini diterjemahkan menyakiti, merusak. Dalam bentuk poal terjemahkan menyakiti, mengakibatkan kesusahan pada seseorang. Dalam bentuk hipail diterjemahkan bersepakat jahat dengan seseorang. Dalam bentuk hitpoel diterjemahkan marah atau jahat. Nah, kata yang sepadan dengan alilot dalam bahasa Ibrani itu apa? Malal, yang berarti perbuatan praktis atau aktif. Nah, kedua, alilot atau alila ini juga dapat diartikan apa? Keberandalan, pelanggaran. Alilot dari akar kata alal ya, dari akar kata alal digunakan di Timur Dekat kuno, Septuaginta, Naskah Qumran atau Perjanjian Baru ya. Nah, kalau dalam konteks Timur Dekat kuno, alal itu berarti berbuat apa saja atau terbiasa melakukan sesuatu. Kalau dalam Perjanjian Lama, alal itu merupakan kata kerja yang memiliki konotasi negatif. Muncul 20 kali dalam Perjanjian Lama ya. Alal digunakan untuk mengindikasikan pekerjaan budak. Menyatakan tindakan verbal tindakan baik maupun jahat ya. Nah, Tuhan tidak mengambil bagian dari perbuatan-perbuatan yang jahat dari umatnya, jangan lupa ya. Kata benda lain dari alal ini juga menyatakan perbuatan-perbuatan Allah adalah dahsyat dalam penciptaannya. Dalam sejarah, istilah alal ini jika digunakan manusia mengindikasikan sesuatu yang destruktif ya, atau pelecehan pada orang-orang lain seperti menghabisi nyawa orang, membunuh, mengambil keuntungan, melecehkan, atau tindakan seseorang dalam kejahatan ya, bisa juga diartikan sebagai keberandalan. Kalau kita cek Keluaran 10 ayat 2 dinyatakan orang Mesir melecehkan Tuhan. Orang-orang Lewi melakukan pelecehan seksual. Saul dan Zedekia melakukan pelecehan. Jadi alal ini dapat digunakan dalam berbagai kemungkinan. Nah, perbuatan-perbuatan Tuhan tidak boleh dilupakan. Tindakan Allah harus diketahui di antara bangsa-bangsa, di mana perbuatannya menyelamatkan, ya. Allah mengacau balaukan Edom lebih ekstrim dari orang-orang yang mengumpulkan anggur yang akan meninggalkan kebun anggur, ya. Jadi Israel akan ditinggalkan tanpa apapun yang mereka makan. Mereka lebih buruk daripada kebun anggur yang telah gundul. Kebun zaitun telah dihabisi buahnya atau gundul, menjadi simbol bagi Yakub ketika dia dihakimi. Nah, Allah dalam Perjanjian Lama itu bermakna dua. Yang pertama bisa diartikan apa? Ayub berkata, ia telah memasuk
tanduknya ke dalam debu sebagai simbol depresi moral yang sangat berat. Ayat 16 ayat 15 ya. Yang kedua, muncul dalam Mazmur 12 ayat 6 sampai 7 ya, yang dinyatakan oleh Septuaginta sebagai tungku. Alal juga digunakan dalam Septuaginta untuk menunjukkan akar kata ini mungkin dapat dikatakan faktor kontekstual lah yang memberi makna secara tepat. Nah, dalam Dead Sea Scroll, naskah Laut Mati, akar kata alal ini ditemukan dalam bentuk kata benda ya. Tidak perawan sebelum melakukan persetubuhan yang pertama didorong oleh kebencian dan keinginan mempermalukan, menuduh dengan tuduhan tidak senonoh atau berandal. Selain itu juga didorong oleh suatu tujuan untuk merusak nama baik. Merusak nama baik. Istilah yang dipergunakan adalah ra, yang berarti evil ya, jahat atau malang ya. Nah, ra ini mengambil bentuk adjektif maskulin singular. Jadi ra itu bersubstansi atau bermakna yang sesungguhnya adalah jahat ya. Arti kata berkenaan dengan perbuatan atau keadaan yang jahat atau merusak kehidupan. Jadi akar kata ra itu lawan katanya top ya, baik. Kalau top kan baik. Ra dan top itu berlawanan. Jadi istilah ra ya, jahat kan bukan hanya digunakan dalam konteks timur dekat kuno ya, tapi juga dalam perjanjian lama. Sejumlah besar bentuk nominal dan kata sifat dari akar kata perjanjian lama memberikan satu kesatuan yang asli dari kata kerja ra'a ini ya. Sifat ra'a terjadi beberapa kali dalam konteks dari top yang berarti baik ya, menunjukkan lawan dari suatu kebaikan. Jadi kedua-duanya totalitas ya, artinya jahat-jahat sekali, baik. Allah memperlihatkan setiap orang yang jahat dan yang baik. Nah, kata ra'a merupakan inti kata benda yang ditandai dengan jenis kelamin feminim secara gramatikal ya. Terjadi 390 kali dalam perjanjian lama, ditemukan dalam penggunaan berhubungan dengan manusia yang terlibat dalam satu tindakan kebenaran yang tidak dapat diterima. Jadi tidak hanya melukiskan perbuatan-perbuatan mereka ya, merah dalam bahasa Ibrani. Berhubungan dengan pembahasan tentang raja yang bertentangan. Ya, jadi ra'a jika dikaitkan dengan hewan dia bermakna liar ya. Ya, ganas atau belum dijinakkan ya. Kata ra'a digunakan untuk menonjolkan kesedihan dari sesuatu yang melukai keberadaan tubuh seseorang. Peristiwa malapetaka itu juga bisa disebut ra'a ya.
penyakit yang keras, yang berbahaya, yang menyedihkan bisa juga dikaitkan dengan kata ra'a itu. Kelaparan yang mematikan itu juga ya. Nah, secara umum sifat ra'a itu diterapkan orang dengan aktif dalam konteksnya yang menunjukkan apa kejahatan moral. Jadi ra'a itu terkait dengan fisik jelek atau buruk, juga terkait dengan moral yaitu jahat. Kalau kita cek dalam kitab Ester, Haman itu disebut keji, ra, perbuatannya tercela karena merencanakan untuk membinasakan orang lain. Hati manusia itu jahat, ra, menjadi jahat. Jahat dirancangkan bersinonim dengan eh, atau dikaitkan erat dengan kesalahan, dosa atau pertentangan. Jahat mengakibatkan kesombongan, fitnah dan pengkhianatan terhadap perjanjian yang berhubungan dengan Allah. Nah, kalau kita membandingkan antara ra dengan sifat moral Allah, maka Allah itu moralnya murni, sedangkan kejahatan itu kan mencemarkan. Sifat dari kejahatan marah, keras kepala, yang membuat orang dimusuhi Allah dan sesama. Tapi kalau kita perhatikan lawan kata ra'a itu, maka top kan baik ya. Nah, orang percaya itu takut akan Allah, takut akan Allah, memelihara perintah-perintah Allah, mentaati segala sesuatu, melakukan yang baik, melakukan yang benar dan dipimpin oleh Roh Kudus. Itu perbandingan antara ra'a dengan top. Orang yang jahat, ra'a itu melakukan kebejatan. Nah, kejahatan itu berlawanan dengan kehadiran Yahweh ya, atau kehadiran Tuhan. Mika 3:10 ya. Karena di dalam Tuhan tidak ada kejahatan. Kejahatan berlawanan dengan kebenaran, kesucian, dan orang yang melakukan kejahatan tidak menemukan damai. Yeremia 23:17 ya. Tidak menemukan ketentraman, Amsal 1:33. Tidak mengalami kesenangan, Khotbah 12:1. Nah, ketika seseorang mengejar kejahatan, maka akibatnya adalah kematian. Amsal 1:33 ya. Nah, jika kita menggunakan kata ra ini dikaitkan dalam bentuk kel, maka itu merupakan pernyataan mental yang dilukiskan sebagai masalah, putus asa atau keadaan bahaya. Jika kata ra'a dihubungkan dengan hipil, maka dimaknai berlawan dengan perbuatan-perbuatan baik atau top tadi ya. Karena top itu kan melukiskan sesuatu yang indah, yang baik, yang berkenan. Jadi Allah tidak dapat digambarkan seperti ra'a, tapi dia top. Bukan kejahatan tapi kebaikannya. Nah, dosa-dosa dijelaskan, dilukiskan itu kan sinonim kata ra'a dengan dosa tadi kan sudah disampaikan ya. Sebagai sesuatu yang jahat, misalnya mencuri, menyembah berhala, terus homoseksual. Biasanya ini pelaku-pelaku dosa itu disebut apa? Anjing-anjing. Mazmur 22 ayat 16-17 ya. Bisa juga dikatakan sebagai musuh atau lawan, disebut bodoh, disebut pembunuh yang merusak, disebut
tidak mendengar Allah. Nah, sebaliknya top atau kebaikan yang melekat pada diri manusia menjadikan orang itu bisa menolong orang-orang yang dikuasai oleh yang jahat. Kalau kata Ra ini dihubungkan dalam konteks Septuaginta atau naskah kuno dengan ungkapan dalam bentuk kata benda yang menjelaskan tentang idiom ya, yaitu mata yang jahat. Mata yang jahat. Kalau jahat matamu maka gelaplah pelita tubuh atau gelaplah kehidupan. Nah, ra'a itu dikaitkan juga dengan perpecahan, keretakan, kehancuran. Jadi jelas ya bahwa melalui ulangan 22 ayat 13 sampai 14 ada 3 kata dasar penting untuk mengetahui sehingga suami meragukan menyaksikan keperawanan istrinya sebelum melakukan persetubuhan setelah menikah ya. Antara lain apa kata sane, suami benci ayat 13 ya. Yang kedua alal, istri dituduh berandal atau tidak senonoh ayat 14. Ketiga ra'a atau ra ya, suami bersifat jahat atau memburukkan nama baik istri. Jadi untuk menolak istri. Nah, tuduhan suami sebelum persetubuhan pertama, istri tidak perawan, bisa dibenarkan ya bila terbukti, tapi tidak bisa dibenarkan kalau tidak terbukti. Tuduhan suami terhadap istri yang tidak perawan pada malam pertama itu jelas tidak berdasar ya. Karena dibangun di atas kebencian suami terhadap istri. Walaupun kebencian itu tidak dijelaskan dalam teks apa ya yang menyebabkan suami itu benci. Nah, ini ingin mengingatkan bahwa pernikahan dengan tujuan yang terselubung itu berbahaya karena akan memberikan ruang untuk melakukan tuduhan yang negatif. Nah, itu sebabnya dilarang memberikan tuduhan sebelum jelas duduk permasalahan. Tapi kalau teks yang kita baca tadi dalam ulangan 22 ayat 13 sampai 14 itu kan disebabkan karena kebencian suami terhadap istri ya. Satu kecurangan sehingga suami harus didenda dan dilarang menceraikan istrinya. Nah, perlu diketahui bahwa kepuasan nafsu sama sekali tidak dapat dipakai sebagai dasar perkawinan. Jadi kalau suami tidak puas dalam melakukan hubungan seks, menjadi dasar untuk melakukan perceraian merupakan satu kekeliruan. Dan dalam hukum perjanjian lama, itu konsekuensinya didenda dan dilarang untuk bercerai. Nah, kembali pada ayat 13, sekalipun urutan waktunya tidak spesifik, tidak begitu jelas ya. Tapi tindakan ini dibangun di atas klausa yang menyatakan dia membenci wanita itu setelah melakukan pernikahan. Jadi sekalipun alasan membenci tidak diungkapkan, mungkin saja ini disebabkan oleh faktor-faktor sebelum menikah ya. Jadi kebencian itu mengarah atau dicari potensinya untuk diperkuat. Salah satunya adalah masalah ketidakcocokan seksual.
tuduhan tidak perawan itu ya. Jadi jelas bahwa suami membenci istri ada kemungkinan ada masalah sebelum menikah mereka berdua ya, atau dengan keluarga pihak istri ya, yang belum terselesaikan atau belum dijernihkan, sehingga suami mencari masalah untuk berpisah. Menurut suami dalam teks ini, cara yang paling jitu atau bisa dikatakan alasan yang paling kuat adalah masalah seksual. Sebab itu sangat sensitif dalam kehidupan bangsa Israel. Jadi tuduhan ketidakperawanan disebabkan sang suami memang tidak menyukai istrinya ya. Ketidaksukaan itu menyebabkan suami membiarkan dan menjelekkan nama istrinya dengan berkata tidak perawan sebelum dihampiri atau disetujui oleh suami. Suami ini keji sekali ya, menjatuhkan reputasi istrinya sendiri, dan itu satu bencana sehingga harus didenda dan dilarang menceraikan istrinya yang telah dia lecehkan sendiri. Jadi suami melakukan tindakan fitnah dikarenakan laki-laki atau suami itu keji. Ngeri sekali ya. Tuduhan suami tidak benar, jadi motif utamanya adalah ingin menceraikan. Jadi eh, penting sekali untuk memperhatikan hubungan suami dan istri ini, untuk tidak perlu diumbar ke publik, untuk juga tidak boleh membohongi publik. Jadi walaupun dalam kehidupan bangsa Israel keperawanan itu menjadi penting, tapi itu tidak boleh dijadikan alasan atau pasal atau penyebab untuk membohongi publik. Karena menyatakan wanita tidak perawan itu kan sama dengan membohongi publik karena terbukti bahwa wanita itu perawan. Itu sangat berbahaya ya. Jadi pria kalau mau menikah dalam konteks perjanjian lama juga harus memiliki hati nurani yang murni ya. Kemurnian atau kesucian hati itu sangat diutamakan dalam pernikahan perjanjian lama. Kenapa? Karena para wanita, gadis atau perawan dalam perjanjian lama umat Allah itu sangat didorong. Nilai hidup seorang wanita dalam perjanjian lama itu ada pada keperawanannya. Jadi identitas dirinya itu, nilai dirinya itu ada pada keperawanan. Jadi menjaga keperawanan merupakan bukti menghargai kehidupan. Nah, itu sebabnya wanita tidak boleh merusak keperawanannya dan pria juga tidak boleh menjelekkan wanita yang sebenarnya masih perawan. Nah, keperawanan bagi wanita itu penting karena memiliki kredit poin atau bernilai positif di mata suaminya ya. Jadi dengan demikian keluarga itu memperhatikan kesucian atau kekudusan dalam keluarga, khususnya adalah putri atau anak dari orang tua, ayah dan ibu ya. Keperawanan ini bukan hanya menjadi tuntutan manusia tetapi terlebih Allah ya. Karena pernikahan itu kan lembaga yang Tuhan tetapkan sendiri. Idenya datangnya dari Allah. Tuhanlah yang mengutamakan kesucian. Sehingga hukum-hukum kesucian atau pernikahan itu jauh lebih tinggi daripada penataan atau hukum tentang alam.
hukum tentang moral pernikahan itu jauh lebih tinggi karena itu menyangkut kehidupan dan kesejahteraan manusia di dunia. Nah, dengan demikian mempertahankan kesucian sebelum masuk di pernikahan atau keperawanan itu bukti bahwa orang itu mengindahkan atau memenuhi hukum Allah, ya. Dan juga keteladanan yang menjadi berkat bagi sesama, bahkan dalam pernikahan itu diagungkan. Karena dengan kesucian pernikahan itu suami menjadi tenang, memiliki status sosial yang mulia, menikah dengan perawan, dan tidak menjadi batu sandungan yang meresah. Ya, silakan di bagian pertama ini mungkin ada yang mau kasih komentar. Silakan teman-teman. Ya, silakan. Bagaimana brother kita Ayub? Silakan. Atau Jopis dulu. Ini Jopis sudah ready katanya ya. Dokter Jopis atau Ayub? Silakan, silakan. Siapa saja. Pak Ayub dulu, silakan brother Ayub. Nah, Dokter Jopis ya. Oke, dokter. Silakan. Ini yang mau saya tanyakan cuma ini saja, dokter Anas. Ya, Hukum tentang gadis yang tidak perawan itu potensinya bagaimana, Pastor? Karena kalau dilihat dari sini kan banyak tuduhan-tuduhan bahwa perempuan sekarang itu banyak mengalami kayak ini sudah dia tidak perawan apa. Karena biasa saya lihat-lihat juga sekarang kan banyak dijelekkan lah, mohon maaf kepada perempuan. Dan ada yang bilang, dia belum perawan apa. Mungkin apa ya hukumnya kalau menurut dalam Alkitab Perjanjian Lama itu, Pastor. Itu saja yang ya mungkin hukumnya. saya mau tanyakan. Ya, masih ada yang kedua? Atau cukup itu aja? Oke, langsung saya jawab ya. Keperawanan bagi bangsa Israel itu sama dengan menjaga kesetiaan, ketaatan, kesalehan kepada Tuhan. Kemuliaan bagi seorang wanita dan keluarga, khususnya bagi yang punya anak perempuan itu ada pada mempertahankan kesucian. Nah, jika di dalam pernikahan itu sebelumnya diduga perawan, tetapi ternyata tidak perawan, maka hukumannya adalah dirajam, hukuman mati buat wanita. Tapi jika terbukti bahwa wanita itu memang perawan, yang membuat dia tidak perawan adalah persetubuhan di malam pertama dengan suami yang sah, maka konsekuensinya tadi satu harus didenda 100 juta perak, dua tidak boleh menceraikan istri. Nah, timbul pertanyaan bagaimana dengan konteks kekinian kan? Kira-kira begitu kan? Nah, ada beberapa penyebab wanita tidak perawan. Tidak perawan itu kan bukan berarti semata-mata karena adanya perilaku seks sebelum menikah. Bisa saja karena selaput pecah,
dikarenakan aktivitas yang berat, olahraga, kerja keras, itu bisa mengakibatkan selaput menjadi pecah ya. Ya, mungkin Dokter Jopis bisa membantu, tapi sebelum itu saya mau sampaikan adalah dalam konsep pernikahan Kristen, eh, kemampuan mengampuni dan menerima lawan jenis, khususnya dalam hal ini adalah istri, merupakan kekuatan yang mengikat hubungan pernikahan. Makanya di awal saya katakan tadi kan, menikah harus karena cinta, menikah harus karena komitmen, menikah untuk menjaga nama baik. Ya, silakan Dokter Jopus. Kemungkinan-kemungkinan wanita itu kan bisa saja selaputnya pecah sekalipun tidak melakukan hubungan seks dengan lawan jenis. Ya, Bagaimana Dokter Anas. penjelasannya secara medis? Ya, Dokter Anas. Apa yang dikatakan oleh Dokter Anas itu memang betul. Selaput darah itu bisa pecah eh, karena aktiviti sukan lah. Biasanya aktiviti sukan dan contoh aktiviti sukan yang diikuti ataupun diikuti oleh wanita tersebut adalah seperti berbasikal, acara contohnya kuda, menunggang kuda, basikal, Bukan kuda, gimnastik. Salah satunya lagi adalah gimnastik dan ia gimnastik ya, boleh olahraga yang berat sekali itu. ya ya. Jadi maksudnya itu memang betul. Em, Tadi itu ya dari segi medikal itu memang possible dan mungkin saya boleh tambah sedikit soalannya, Dokter Anas, karena saya sendiri memiliki 3 orang anak perempuan dan sudah pasti sebagai seorang bapak yang kita risaukan pada masa konteks masa sekarang ini ialah anak-anak sekarang terlalu mudah terdedah dengan perkara-perkara yang tidak baik melalui handphone, media massa pada masa kini, tidak seperti zaman kita dulu, Dokter Anas. Jadi mungkin Dokter Anas ada pandangan bagaimana kita menghandle anak-anak kita supaya tidak mudah terjerumus dalam masalah ini. Ya, itu saja, Dokter Anas. Baik, jadi memang media massa itu kan tidak bisa dihindari ya. Apalagi zaman sekarang ini, kalau bisa kita katakan, handphone itu sudah menjadi konsumsi semua orang, dari anak SD juga sudah mulai pegang handphone ya, dan itu tidak bisa dihindari. Kita tidak bisa eh, menemani, mendampingi putri kita 1 kali 24 jam. Nah, ada masa memang mereka punya waktu private, handphone di tangan. Dan memang handphone ini kan kalau kita salah klik, salah kan itu program itu. Nah, yang perlu kita ingatkan itu adalah eh, dampak-dampak daripada pornografi itu yang akan mendorong anak-anak perempuan maupun laki-laki untuk melakukan hubungan seks di luar pernikahan. Itu yang perlu diingatkan, itu dampaknya apa, bahayanya apa, supaya anak-anak kita itu tahu bahwa ini akan berakibat buruk jika saya mencoba. Ini berbahaya jika saya melakukan. Sehingga eh, harus ditanamkan bahwa membuka situs yang terkait dengan atau berhubungan dengan pornografi itu
sangat tidak baik dan itu bisa mengakibatkan kecanduan, menyebabkan orang sulit keluar dari lingkaran pornografi. Itu kan kekerasan seksual ya. Sebenarnya pornografi itu kan bisnis amoral ya. Bisa katakan begitu ya. Bisnis amoral yang memang dikelola secara profesional. Karena itu mendatangkan profit. Nah, yang kedua adalah mendampingi anak-anak kita sebagai seorang ayah maupun seorang ibu itu mampu menyadarkan kepada mereka betapa cinta dan kasih kita besar kepada mereka. Sehingga mereka pun merasa aman, nyaman, tenang bersama-sama. Nah, kalau perempuan biasanya lebih kepada ibunya ya. Ibunya itu bisa bicara dari hati ke hati, bisa bicara dengan pendekatan yang baik, betapa pentingnya untuk jaga kesucian atau kekudusan pribadi. Nah, kemudian yang ketiga, pertemanan itu menjadi sangat penting sekali. Sebab perilaku yang salah, keliru itu kan faktor terkuat. Ada komunitas yang mendukung. Tapi sebaliknya kalau tidak ada komunitas yang mendukung, maka dia juga tidak akan melakukan. Simpelnya menurut saya begini, di jam yang sama tidak mungkin orang melakukan aktivitas yang berbeda. Ketika orang itu ada di gereja, dia tidak mungkin ada di nightclub atau tempat yang sama. Nah, yang keempat, ini tidak bermaksud melonggarkan. Apapun yang terjadi terhadap putra dan putri kita, termasuk hal yang kita tidak inginkan, sebutlah terjadi kecelakaan dan sebagainya, maka kita tidak boleh menghukum, tapi juga tidak bermakna menyetujui perbuatan itu. Dan kita harus tetap menerima utuh anak-anak kita, sekalipun telah melakukan hal yang tidak baik. Bukan berarti memberikan rekomendasi. Kenapa? Karena kita ketika menolaknya itu akan mengakibatkan dia semakin terpuruk, bahkan berpotensi untuk melakukan sesuatu bukan hanya sekali, tapi menjadi menggila, satu aktivitas yang menjadi habit, dan itu akan sangat merusak masa depan. Nah, saya mohon maaf mewawancarai beberapa kali mahasiswi, ada pengakuan-pengakuan terkait dengan hal tersebut. Tapi yang menarik adalah saya memperhatikan ada orang tuanya yang tahu, ada orang tua yang tidak tahu keadaan putrinya seperti itu. Namun yang hebatnya adalah ketika orang itu mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus, bahwa Kristus mengampuni segala dosanya, bahwa Kristus memberikan kesempatan bagi hidupnya untuk dibaharui, dibersihkan, menjadi indah, bahkan menjadi hambanya untuk menunaikan tugas pelayan. Jadi, kalaupun sudah ada kesalahan yang terjadi pada putri-putri ataupun juga putra, pendampingan itu menjadi sangat penting. Ingat loh ya bahwa sorry to say, ada banyak orang menginginkan dalam pernikahan punya anak, tapi belum mendapatkan kesempatan untuk itu. Gitu? Nah, kalau kita mendapatkan anak, dikarunia Tuhan apalagi lebih dari satu, wow, dekat yang luar biasa. Yang harus kita jaga, pelihara,
kita harus tetap menerima anak-anak kita sebagai anggota keluarga yang kita lindungi, yang kita kasihi, yang kita tetap dukung. Ya. Itu eh, peristiwa-peristiwa kelam itu harus dijauhkan, jangan didekat. Itu sebabnya kita perlu memprotek anak-anak kita dengan aktivitas-aktivitas yang positif, doa bersama, kerja bersama, main bersama, shopping bersama, olahraga bersama, rekreasi bersama, belanja bersama, ya dalam kebersamaan. Itu menjadi akun bank investasi dalam hati mereka yang membuat mereka itu eh, tidak mudah mengambil keputusan yang keliru, baik secara pribadi ataupun tempat yang akan mengakibatkan dia terjerumus dalam masalah seks. Kira begitu ya. Ya, yang lain silakan teman-teman. Bagaimana brother kita Jahim? Pak Surozi? Halo? Ya, silakan. Ya, Pak. Saya mungkin ada pertanyaan dan ya mungkin mewakili yang mana tahu kalau ada ya wanita-wanita yang malu bertanya, jadi ya saya bertanya adalah Pasta. Sebab Ya, silakan. ya terima kasih dengan materi yang telah Pasta ajar karena ya pada umumnya ya terutamanya dalam berbagai budaya yaitu perempuan yang belum menikah yang tidak lagi yaitu perawan itu kerap menjadi yaitu masalah dan isu. Ya, ya. Dan sedangkan para laki-laki ya tidak menjadi masalah. Nah, persoalannya di sini, Pastor. Kenapakah isu atau masalah tentang keperawanan ini menjadi alasan, sedangkan uh, lelaki juga belum tentu perjaka ataupun tidak. Nah, adakah cara untuk mengetahui pria masih perjaka atau tidak? Mungkin. Karena ya kadang-kadang saya mendengar kata orang pastor, dia mau istrinya itu seorang yang perawan, tetapi dia si lelaki ini belum tentu dia masih gagal lagi atau tidak. Jadi itu seringkali yang saya dengar daripada orang-orang yang berada di sekeliling lepas. Menurut Pastor macam mana itu Pastor? Seorang lelaki yang masih perjaka atau tidak, sebab ya kadang-kadang apa yang diinginkan oleh oleh seorang lelaki ini sempurna. Dia masih perawan, tapi persoalannya bagaimana dengan dia? Bagaimana dengan lelaki masih perjaka atau tidak begitu Pastor? Jadi menurut Pastor macam mana itu Pastor? Hanya itu saja Pastor. Thank you. Iya, terima kasih. Ini memang apa namanya situasi sosial yang berlaku secara umum sepertinya tidak adil ya. Tidak adilnya kalau laki-laki tidak berzakat tidak terlalu dipermasalahkan, tapi kalau perempuan tidak perawan jadi masalah. Kalau laki-laki tidak berzakat eh, itu dalam pernikahan tidak boleh dipermasalahkan. Tapi kalau wanita ketika mau menikah tidak perawan itu justru dipermasalahkan. Dalam hal ini memang peran konseling pernikahan menjadi penting sekali. Kenapa menjadi penting? Karena konseling pernikahan itu kan sebenarnya waktu untuk dibina dan juga untuk menyatakan hal-hal yang terjadi di masa lalu secara terbuka, walaupun sifatnya rahasia. Hanya pendeta sebagai konselor dan calon suami dan istri.
Makanya permasalahan ini harus diselesaikan sebelum menikah. Jangan lupa loh, ada pria tertentu yang tetap menyimpan kesalahan istrinya setelah dia tahu bahwa istrinya sudah tidak perawat. Ketika tidak ada masalah, hal ini tidak menjadi begitu problem. Tapi ketika ada masalah, itu seolah-olah istrinya sangat bersalah dan direndahkan. Bahkan dinilai akan melakukan lagi penyimpangan seks. Dalam artian melakukan hubungan seks bukan dengan suaminya yang sah. Permasalahan personal holiness bagi wanita ini kan tidak bisa selalu disebabkan atau diberatkan pada pihak wanita bersalah 100%. Saya sepakat bahwa masalah itu harus ditangani lebih. Setuju sih. Tapi harus dilihat juga bahwa kemungkinan terjadinya masalah hubungan seks di luar pernikahan ini itu juga harus diperhatikan faktor-faktornya. Sudah terjadi, sudah tidak bisa lagi diperbaiki kan? Nah kalau begitu apa? Menjaga agar tidak terulang kembali. Jadi saya kira kuncinya itu adalah eh, keterbukaan, keterbukaan waktu konseling pernikahan. Walaupun saya juga sepakat ada hal-hal tertentu dalam pernikahan di mana seorang laki-laki menyimpan sesuatu yang sangat personal, demikian pula perempuan sangat personal, yang tidak diungkapkan demi untuk menjaga keutuhan atau kebahagiaan dalam keluarga. Tapi jika ada satu pertanyaan yang diajukan dan itu menuntut jawaban, maka sebaiknya harus jujur. Kejujuran itu menjadi nilai perekat nomor satu dalam membangun rumah tangga. Tapi tidak bermakna bahwa tidak ada lagi ruang yang tertutup dari diri pria atau wanita yang tidak dibuka. Tidak ada lagi privacy yang secret. Dalam artian semua harus diungkap. Nah, saya untuk hal ini tidak setuju 100%. Dalam artian tidak setuju 100% bahwa semua hal-hal yang terkait dengan pria maupun wanita itu harus dijelaskan secara detail. Karena kan tekanannya pada penerimaan kan. Nah, penerimaan itu terkadang tidak harus juga semua harus diungkapkan. Jadi tergantung kepentingan ataupun juga situasi. Jadi begitu. Nah, sebagai gembala sidang memang harus memberikan penguatan kepada pasangan yang dikonseling itu ya. Bahwa pernikahan itu merupakan satu komitmen yang harus saling menerima apa adanya. Dan kasih di dalam pernikahan itu menjadi pembungkus, perekat, penguat. Sehingga pernikahan itu tetap terpelihara dengan baik. Gitu ya. Oke, silakan yang lain.
Masih ada, Pastor Rosi? Bagaimana sister kita Priscilla Wong? Kalau untuk ini larangan menikah wanita yang diceraikan oleh suaminya itu bagaimana, dokter? Kan kalau dilihat di sini, eh, kalau umpamanya penceraian istrinya, pria itu menikah dengan wanita lain, apa mungkin larangannya menikah? Jika seorang perempuan itu kalau ditinggalkan istrinya, apakah dia boleh suaminya, apakah dia boleh menikah lagi? Mungkin Bagus bagaimana aja? pertanyaannya. Jadi istilahnya ini eh, istri ditinggal suami tanpa cerai ya, Iya, tanpa cerai, kemudian suami menikah lagi. Jadi poligami tanpa persetujuan istri. Kira-kira begitulah ya. Sebab di Indonesia kan yang disebut dengan bercerai itu harus ada surat cerai resmi ya. Nah, faktanya di lapangan ada beberapa istri yang sudah tidak dicintai oleh suami, ditinggalkan oleh suami, dianggap tidak ada lagi, bahkan dianggap bukan istri lagi, sehingga suami itu menikah dengan wanita lain. Nah, istri yang sebutlah pisah ranjang, gitu lah ya. Pisah ranjang karena kalau cerai kan harus ada surat. Pisah ranjang ini sudah tidak dinafkahi secara batin, tidak dinafkahi juga secara uh, financial. Apakah dia otomatis punya hak untuk menikah lagi? Menarik ini. Jawaban saya, wanita ini harus ada dalam pelayanan penggembalaan yang intensif supaya tidak salah mengambil keputusan. Lagi-lagi konseling pranikah sangat memerankan hal yang penting dalam pernikahan. Walaupun kita harus mengakui juga bahwa orang yang mengikuti konseling pranikah tidak 100% semuanya itu tidak bercerai. Tapi setidaknya konseling pranikah itu membantu untuk meletakkan fondasi yang kuat tentang pernikahan. Sebenarnya orang menikah itu kan tidak pernah berpikir untuk bercerai. Kalau kita tanya jujur, setiap orang yang menikah tidak pernah mau bercerai. Jadi perceraian itu bukan pilihan, tapi satu kecelakaan yang tidak diharapkan. Gitu. Mungkin jawaban yang pertama adalah bila pernikahan tidak dilakukan di gereja, belum ada peneguhan, tidak otomatis, tapi jika tidak ada jalan lain, maka dia perlu dilayani dan pada waktunya, sekiranya memang itu sudah pas momennya, dia menikah. Karena pernikahan tidak dilakukan secara Kristen. Yang pertama ya.
Yang kedua, bila pernikahan itu dilakukan secara Kristiani, ada pendeta yang meneguhkan, yang menguatkan, ada saksi-saksi, dilakukan dalam konteks kekristenan, idealnya sih tidak bercerai. Idealnya sih wanita yang sudah tidak disenangi itu berusaha mempertahankan dan merebut kembali hak, yaitu suaminya. Mungkin tidak itu? Mungkin, karena sebuah komitmen. Sebab Alkitab kan tidak pernah membenarkan ada pernikahan kedua, sementara pasangan yang pertama masih hidup. Kalaupun ada ketegangan konflik dalam rumah tangga, ya salah satunya harus berusaha untuk mempertahankan pernikahan yang satu. Anggaplah pernikahan yang kedua itu satu kesalahan. Karena mungkin bisa disebut pelakor atau bagaimana. Ya. Opsi yang ketiga, bila sang suami memang sudah tidak mau kembali lagi, kalau pernikahan sudah dilakukan di gereja catatan sipil, maka istri yang diceraikan itu harus mengurus surat cerai. Karena sudah tidak bisa dipertahankan lagi kan. Tapi ini bukan option yang primer ya. Artinya satu situasi yang sudah tidak bisa dihindari. Maka sebaiknya sang istri tidak menikah. Jadi istilahnya itu perceraian tidak diinginkan, kalaupun terjadi maka konsekuensinya sebagai orang yang rohani tidak menikah. Maka faktanya di lapangan, jika perempuan yang diceraikan itu mau menikah, boleh nggak Pak? Dia membutuhkan pelayanan panjang, penggembalaan yang lebih intensif. Biarkan dalam prosesnya nanti gembala sendiri yang memutuskan. Karena gembala yang sudah melakukan pelayanan penggembalaan itu kepada wanita yang diceraikan. Kira-kira begitu pandangan saya. Oke, terima kasih dok. Oke, silakan yang lain. Adakah? Ya, saya ada soalan dokter. Ya, silakan. Ya, Brother saya tidak, Fidandi. saya tidak on camera sebab sekarang tengah driving. Ya, it's okay. Oke, ada Christian, ada istilah apa? Anak luar nikah. Sebab kita sering kali dengarkan di sinetron di mana-mana anak luar nikah, anak luar nikah. Adakah istilah ini terpakai untuk orang Kristen? Ataupun adakah istilah anak luar nikah ini wujud untuk orang Kristen? Itu soalan saya dokter. Maksudnya anak luar nikah ini mungkin em, hasil anak daripada pasangannya mungkin tidak menikah secara proper lah ataupun teratur. Baik, pertanyaan yang sangat baik sekali ya. Ya, terima kasih Brother Fidandi ya. Ini saya berikan contoh dulu, baru kita coba menyimpulkan bersama ya. Seorang teman saya pendeta, saya kaget, tapi dia sudah berdoa dan mengambil keputusan. Ini kakak kelas saya. Menikah dengan seorang wanita yang punya anak alias janda
ayah daripada anak itu tidak diketahui. Jadi kenapa sebut inisialnya A? Berani perempuan di mana daripada calon istrinya itu tidak jelas siapa ayah. Jawabannya sederhana, karena dia mencintai wanita itu dan dia menerima wanita itu dengan apa adanya. Nah, di Indonesia itu akte kelahiran bisa dikeluarkan tanpa harus menggunakan nama ayah. Ini kan permasalahan anak di luar nikah ini kan hubungannya nanti akte kelahiran kan, akte kelahirannya kemudian itu akan digunakan untuk dia sekolah, untuk dia bekerja dan banyak hal lah. Anak itu di akte kelahiran hanya mencantumkan nama ibu karena ada masalah dengan pernikahan. Jadi ya, jadi anak di luar nikah. Kemudian ada kasus lagi di lingkaran orang dekat saya juga. Ini anaknya pendeta hamil di luar nikah, yang menghamili mau bertanggung jawab untuk menikahi pendeta loh, dengan catatan anak pendeta ini pindah agama atau menggunakan Yesus Kristus Tuhan. Maka yang dilakukan oleh pendeta adalah tidak mengizinkan putrinya menikah dengan pria yang menghamili. Terus bagaimana menjaga nama baik putrinya yang akan melahirkan sehingga pendeta ini punya cucu? Cucunya itu oleh pendeta dijadikan sebagai anak dalam akte kelahiran. Sehingga secara hukum putrinya yang hamil di luar pernikahan itu dinyatakan tidak punya, karena anaknya itu justru dijadikan sebagai anak dari orang tuanya yang semestinya jadi cucu kita jadi anaknya. Nah, sampai hari ini perempuan itu terbukti tidak menikah dan dia menjadi simpan. Jadi kesimpulannya adalah anak di luar nikah dalam konteks pernikahan Kristen, anak itu harus diterima sebagai anak seperti anak sendiri. Nah, tergantung kesepakatan suami istri nanti.